Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Rasati, NIM 114220102 dari TL Angkatan 22. Di sini saya akan membuat tutorial untuk praktikum SIL acara ke-7 yang berjudul QGIS. Pertama-tama kita akan membuka aplikasinya terlebih dahulu. Selanjutnya, kita akan klik yang project, kemudian klik new. Lalu kita akan menambahkan item-item plugins yang akan kita gunakan. Kita klik plugins, kemudian manage and install plugins. Lalu pada install kita checklist semuanya, kemudian kita close saja. Lalu kita akan meregister peta, kita klik raster, lalu georeferencer. Nah, di sini kita akan memasukkan file peta dasar yang kita gunakan di acara pertama. Kita klik file, kemudian open raster, lalu masukin aja, kemudian kita klik open. Nah, selanjutnya kita klik add points untuk membuat titik koordinat. Kita akan buat titik koordinat pada pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Kita klik kiri sekali, kemudian kita isi. Klik OK. Kemudian ke pojok kanan bawah. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa klik yang ini, transformation setting, untuk mengatur koordinatnya. Untuk transformation type-nya kita pilih yang near, untuk resampling method-nya kita near neckbore, lalu untuk target SRS-nya kita klik yang pojok kanan ini, kemudian kita klik yang WGS 84 649S, kalau dari sini kita pilih yang di bawah sini, kita klik aja OK. Lalu untuk output rasternya, klik yang titik 3 ini, kemudian kita masukkan aja raster. Untuk type-nya if, kita klik save. Lalu ini bisa ke load in QGIS dan kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita klik yang ini, start georeferencing. Nah, selanjutnya setelah muncul, kita close saja. Jangan lupa di save. Kemudian kita lanjutkan dengan menambahkan layer batas administrasi, titik, jalan, dan sungai. Pertama kita klik aja yang layer, kemudian create layer, lalu new shapefile layer, kemudian untuk namanya batas administrasi. Lalu pada geometri type kita ubah polygon. Kemudian untuk titik koordinatnya disesuaikan aja, kalau sesuai lanjut ke namanya kita ganti dengan keterangan. Lalu kita add to field list, lalu kita klik OK. Kemudian lanjut kita klik layer lagi, create layer, new shapefile layer, kemudian nama file kita ganti dengan jalan. Untuk type geometrinya line, lalu namanya keterangan. Kemudian add to field list, klik OK. Lanjut, klik layer lagi, create layer, new shapefile layer, untuk namanya sungai. Geometri type-nya tetap line, namanya kita beri keterangan. Add to fields list, kita klik OK. Lalu yang satu lagi, layer, create layer, new shapefile layer, untuk namanya titik. Nah, untuk type-nya line. Lalu namanya lagi keterangan. Kemudian add to field list, jangan lupa koordinatnya disesuaikan. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membagi wilayah batas administrasi menjadi 3 wilayah. Pertama-tama kita klik aja batas administrasi, kemudian kita klik yang ini, toggle editing. Kemudian kita klik yang ini, add polygon feature. Lalu kita akan batas garis, penambahan batas garis. Jika sudah, kita bisa klik kanan sekali. Kemudian ID-nya kita klik 0. Untuk keterangan, nggak usah diubah, kita klik OK. Selanjutnya, kita klik 2 kali pada batas administrasi. Nah, kemudian kita klik yang simple fill. Lalu pada fill style-nya, kita ubah menjadi no brush. Untuk stroke color-nya, kita ubah menjadi merah. Untuk stroke width-nya, kita ubah jadi 0,46. Kemudian klik apply, lalu OK. Nah, selanjutnya, kita bagi wilayah batas administrasi menjadi 3 bagian. Kita klik yang edit, kemudian split features, lalu kita akan tarik garis dari luar wilayah. Nah, jika sudah, kita klik kanan sekali, kemudian lanjut pada pembuatan batas yang kedua. Kita klik lagi yang edit, kemudian split feature, kita mulai dari luar.
klik kanan lagi sekali. Nah, selanjutnya jika masih ada yang sekiranya di luar batas atau kurang rapi, kita klik aja untuk ini yang edit vertex tool, kemudian vertex tool current layer, lalu kita klik sekali pada titik yang di luar batas, kemudian klik kiri sekali untuk menyesuaikan. Nah, jika sudah, kita klik yang ini, Save Edit. Selanjutnya kita akan lanjutkan memberi simbol jalan. Kita klik aja yang layer jalan, kemudian toggle editing, lalu kita klik yang ini Add Feature. Lalu kita buat aja, klik kiri sekali. Kemudian jika sudah kita klik kanan, lalu kita buat ID-nya 0, keterangannya jalan kolektor. Kita klik OK, lalu lanjut. Nah, jika sudah klik kanan lagi, ID-nya 0, keterangannya jalan setapak. Klik OK. Lalu kita buat yang satu lagi. Untuk ID-nya 0 dan keterangannya jalan arteri. Kita klik OK. Lalu jika sudah, kita klik save aja. Kemudian lanjut ke pemberian simbol sungai. Kita klik yang ini toggle editing lagi, kemudian add line feature. Lalu kita garisin aja. Kemudian klik kanan, ID-nya 0 dan keterangannya sungai. Klik OK. Lalu kita buat satu lagi. Nah, klik kanan, ID-nya 0 dan keterangannya sungai musiman. Kita klik OK. Selanjutnya kita klik save editing lagi, save layer edits. Kemudian klik yang titik, lalu kita klik yang ini toggle editing, kemudian klik yang add point feature. Lalu kita akan buat aja simbol titik yang di sini. ID-nya 0 untuk keterangannya sekolah. Nah, selanjutnya yang sini kita buat lagi ID-nya 0, keterangannya masjid. Klik OK. Yang lagi kita buat ID 0 dan keterangannya dan kita buat keterangannya rumah sakit. Klik aja OK. Setelah itu klik yang save edit. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan tabeling pada batas administrasi. Kita klik aja klik kanan pada batas administrasi, kemudian open attribute table. Lalu kita bisa melihat dari sini untuk daerah yang akan kita tabeli. Pertama yang atas kita pilih toggle editing mode. Kemudian pada keterangan kita ganti sesuai penggunaan lahan. Untuk yang keterangan kedua kita ganti juga. Setelah udah, kita save dan kita close saja. Lalu kita akan simboling pada batas administrasi, kita klik kanan, properties. Kemudian pada simbologi kita klik ini, categories. Kemudian kalau ini kita ubah keterangan, lalu klik yang classify. Nah, kemudian pada kebun kita klik di simbolnya, klik kiri 2 kali. Kemudian klik yang style manager. Lalu kita akan masukkan simbol dari RBI. Ini kita klik import atau export, import items. Kemudian kita klik klik 3. Lalu kita pilih yang filenya XML, open. Selanjutnya, lalu kita klik select all, kemudian import. Kita klik yes to all. Selanjutnya, close saja. Lalu, kemudian pada simbol kebun, kita cari aja di sini. Kebun ini. Kemudian klik OK. Lalu permukiman. Kita cari sosial budaya. Oke. Lalu sawah. Klik OK. Selanjutnya kita klik apply. Kemudian ke labels. Untuk label kita ganti jadi single labels. Kemudian label webnya kita ganti keterangan. Untuk teksnya kita ganti fontnya menjadi Times New Roman. Secara reguler size-nya 12. Kemudian ke buffer kita klik yang draw, kita checklist yang draw text buffer. Kita apply aja, lalu kita klik OK. Kita lanjutkan untuk mensimboling pada jalan. Kita klik kanan, properties. Kemudian ke simbologi, kita ganti single simbol menjadi kategoris. Kemudian kolomnya kita pilih yang keterangan. Kita klik classify. Kemudian simbol arteri kita klik kiri 2 kali. Lalu jalan arteri kita cari aja. Kita pilih sekali.
Kemudian kita klik yang simple line yang warna pink, lalu yang color kita klik ini, klik kiri, kemudian choose color. Nah, untuk warnanya kita sesuaikan dengan ketentuan SNI. Untuk jalan arteri kolektor itu warnanya magenta 255 102 255. Kita ganti di 102, klik OK. Kemudian klik OK. Lalu ganti lagi, klik 2 kali pada jalan kolektor. Kita cari aja, klik sekali, lalu klik yang warna pink ini. Kemudian color, kita pilih choose color sama 255 102 255, klik OK. OK lagi. Yang terakhir, klik simbol jalan setapak 2 kali. Kemudian kita pilih yang setapak. Kemudian klik kiri simple line. Untuk colornya kita cek dulu pada SNI. Warnanya tuh 255 153 255. Klik choose color 255 153 255, udah betul. Klik OK, klik OK lagi. Kemudian apply, lalu OK. Lanjut simbol sungai, klik kanan pada sungai, properties. Lalu pada simbol kita pilih yang categories, kemudian kolomnya pilih yang keterangan, klik classify. Untuk sungai kita klik simbolnya 2 kali. Kemudian kita cari aja sungai. Kita pilih ini, kita klik yang ini, simple line. Lalu colornya kita pilih sesuai SNI. Nah, untuk sungai dan sungai musiman itu warnanya sama-sama cyan 0 255 255 0 255 255, klik OK. Lalu ketebalannya kita tebalin dikit. Nah, kemudian klik OK. Kemudian klik 2 kali pada simbol sungai musiman. Kita cari yang blue dash blue. Klik sekali, kemudian klik yang simple ini. Cari warnanya 0 255 255. Klik OK, lalu ketebalan kita naikkan. Ini kita klik OK aja. Nah, setelah itu klik apply, lalu OK. Lalu kita lanjut untuk mensimbolin titik. Kita klik kanan pada titik, properties. Kemudian simbolnya kita ganti jadi kategoris. Kolomnya kita ganti keterangan, klik classify. Untuk yang simbol masjid kita klik 2 kali. Kemudian kita cari aja. Kita klik OK. Simbol rumah sakit. Lalu yang sekolah. Kita klik yang ini, lalu OK. Kemudian klik apply, lalu OK. Nah, setelah melakukan simbolin dari semua elemen, layers, kemudian kita akan menambahkan kontur. Caranya kita klik dulu yang layer, kemudian add layer, lalu add vector layer. Kemudian pada titik 3 ini kita klik sekali. Lalu kita cari aja kontur yang kita buat di acara kedua berbentuk SHP. Klik open. Kemudian add, lalu close. Nah, selanjutnya kita klik yang vector, kemudian geoprocessing tool, lalu kita klik yang flip, gunanya untuk mengoverlay konturnya. Untuk input layer kita pilih yang kontur, lalu overlay layernya pilih yang batas administrasi. Nah, untuk flip kita pilih yang titik 3 ini, kemudian save to file, lalu kita ganti namanya menjadi flip contour. Kemudian kita save aja, lalu kita klik run, lalu close. Nah, lalu kita uncheck saja pada kontur dan data peta dasarnya. Nah, selanjutnya kita akan tabelin konturnya. Pertama kita klik kanan, kemudian open attribute table, lalu kita klik yang toggle editing, kemudian klik yang add field, new field. Untuk namanya kita namakan dengan IKA. Tipenya udah benar, whole number atau integer. Klik OK. Selanjutnya kita klik yang ini, select features using an expression. Kemudian kita pilih yang field and values, klik yang elevation. Kemudian kita pilih yang operators, pilih yang persen. Lalu kita tambahkan nilai IKA dikali 4. Nah, IKA saya 12,5, jadi IKA dikali 4 50. Kemudian select features, lalu close. Nah, selanjutnya kita pilih fit ini menjadi IKA, kemudian kita beri nama menjadi 0. Lalu update selected. Nah, kemudian kita pilih elemen yang belum di checklist, kita klik yang invert selection, kemudian ganti 0-nya menjadi 1. Lalu update selected, kemudian kita save edit saja. Nah, selanjutnya kita close. Kemudian kita klik kanan pada clip, lalu properties. Kemudian pada simbol ini kita klik yang categories. Untuk kolomnya kita klik yang IKA, lalu classify. Kemudian simbol 0 kita klik kiri 2 kali. Nah, kemudian warnanya kita ganti aja jadi oranye. Untuk ketebalannya, karena ini merupakan 0 atau interval kontur, kita ganti jadi 0,4. Kita klik OK. Kemudian klik kiri 2 kali pada simbol 1. Warnanya sama, yaitu oranye. Untuk ketebalannya karena indeks, kita ganti 0,8. Klik OK. Kemudian apply. Lalu lanjut ke labels. Kita pilih yang rule based labeling. Kemudian new rule. Lalu deskripsinya kita ganti IKA. Kemudian kita pilih simbol 3 kali. Lalu kita pilih yang field and values. Kemudian IKA. Klik 2 kali.
klik sama dengan, lalu 0, kemudian oke. Lalu pada label width-nya kita pilih yang name, kemudian pada teks kita pilih fontnya Times New Roman. Selanjutnya size-nya 12. Kemudian untuk buffernya kita checklist draw text buffer. Lalu untuk yang placement-nya kita pilih yang curve. Untuk allow position-nya kita pilih yang online, dan above line-nya kita unchecklist. Selanjutnya kita klik OK, kemudian apply, lalu klik OK. Selanjutnya jangan lupa untuk menambahkan keterangan nama pada setiap simbol. Yang pertama kita akan klik kanan pada jalan, kemudian properties. Pada labels kita pilih yang single labels, lalu label width-nya ganti keterangan, kemudian pada teks font-nya kita ganti Times New Roman, lalu size-nya 12, kemudian buffer, checklist draw text buffer, klik apply lalu OK. Selanjutnya pada sungai klik kanan, properties, label jadi single labels, kemudian width-nya diganti keterangan, untuk teks kita ganti font-nya Times New Roman, untuk size 12, kemudian ke buffer kita checklist yang draw text buffer, klik apply lalu OK. Dan yang terakhir pada titik klik kanan properties, kemudian pada labels kita pilih yang single labels, label width-nya kita ganti keterangan, teksnya diganti fontnya menjadi Times New Roman, kemudian size-nya 12. Untuk buffer kita checklist juga, kita apply OK. Nah selanjutnya setelah itu kita klik yang project, kemudian save as, lalu kita save aja jadi sesuai pada acara ini, dan kita save. Nah mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.